Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niasa Mutiara Putri Mahrus, NIM 0201191011 dari jurusan Hukum Keluarga Islam 5A. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi syarat mata kuliah mediasi hukum keluarga Islam yang diampu oleh dosen kita, yaitu Bapak Dr. Khairul Mufti Rambe, MKI. Langsung saja pada materi yang saya akan paparkan, yaitu tentang mediasi hukum adat. Hukum adat memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian mediasi. Kehadiran audiens saya, yaitu teman-teman saya. Yang pertama ada teman saya bernama Siti Zulaiha, yang kedua Trinastia, yang ketiga Aisyah Putri Syam, yang keempat Khairul Asbi Tagawal. Langsung saja saya akan memaparkan makalah saya atau presentasi saya, yaitu tentang mediasi hukum adat. Yang kita ketahui, hukum adat di sini mempunyai pola tersendiri dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perkara dalam masyarakat adat, sehingga keberadaan hukum adat tersebut dianggap bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan oleh masyarakat adat. Hukum adat sendiri tumbuh atau terbangun dari nilai, kaidah, dan norma. Yang lebih diutamakan mereka yaitu mengenai musyawarah antar sesama masyarakat adat, dan nilai, kaidah, dan norma tersebut telah disepakati oleh ketua-ketua masyarakat adat serta masyarakat setempat. Menurut Sudarno, hukum di Indonesia berbeda dengan tata hukum lainnya. Yang pertama, tata hukum Romawi yang dibawa oleh Belanda masuk ke dalam Indonesia. Yang kedua yaitu tata hukum Hindia Belanda. Yang ketiga yaitu tata hukum Islam dan tata hukum lainnya. Menurut Supomo, maksud dari hukum adat tersebut yaitu suatu penjelmaan dari perasaan hukum yang langsung tercipta atau yang langsung tumbuh dari masyarakat setempat, dari rakyat setempat, tercipta nyata. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya itu konsep sengketa hukum adat. Sengketa hukum adat berbeda dengan sengketa-sengketa penyelesaian di hukum-hukum lainnya seperti hukum pidana ataupun perdata. Konsep sengketa tersebut di hukum adat menggunakan konsep win-win solution. Mengapa kita bilang itu win-win solution? Karena salah satu win-win solution itu menerapkan keseimbangan hak masyarakat, yaitu sama-sama menang sama menang, penyelesaian menang sama menang, tanpa masyarakat adat mementingkan menang dan kalah. Jadi mereka sering melakukan penyelesaian sengketa melalui menang sama menang, yaitu win-win solution. Adapun aspek positif perdamaian yang ada di hukum adat, yaitu pada pasal 3 dan 13 Reglemen Indonesia Baru atau RIB, yaitu ada 7, yaitu yang pertama, hakim harus aktif mencari fakta atau mencari kebenaran di dalam suatu perkara atau suatu persengketaan. Yang kedua yaitu hakim meminta nasihat kepada tetua-tetua masyarakat adat. Mengapa hakim harus meminta nasihat? Karena tetua-tetua masyarakat adat atau tokoh-tokoh adat lebih mengenal asal-usul mereka dan lebih mengenal kehidupan sehari-hari mereka, sehingga hakim harusnya meminta nasihat-nasihat untuk memutuskan suatu perkara. Yang ketiga yaitu putusan yang telah diputuskan oleh hakim atau ketua-ketua tokoh adat tersebut melalui cara musyawarah dan mufakat. Setelah itu yang keempat, putusan dapat diterima masyarakat setelah melakukan musyawarah tersebut.
Yang kelima yaitu saksi melibatkan para pihak. Mengapa saksi di sini harus melibatkan para pihak? Karena dalam suatu perkara telah diputuskan suatu mediasi, suatu penyelesaian, tetapi kebanyakan tidak melibatkan para pihak. Tetapi di hukum adat para pihak di sini sangat dibutuhkan karena persetujuan mereka sangat dibutuhkan karena mereka yang mengalami persengketaan tersebut. Selanjutnya keenam yaitu perdamaian antara para pihak. Yang ketujuh yaitu integritas masyarakat dapat dipertahankan. Apa itu integritas? Integritas itu adalah keutuhan masyarakat, keutuhan mereka sebagai masyarakat adat yang mengutamakan kedamaian, mengutamakan kesejahteraan dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup mediasi dalam hukum adat. Ruang lingkup mediasi tersendiri yaitu masyarakat hukum adat mengutamakan hukum-hukum adat yang telah diputuskan atau telah ditetapkan oleh tokoh-tokoh adat dan pemuka agama di masyarakat setempat. Mengapa begitu? Karena hukum adat tidak pernah mengenal hukum pidana atau hukum perdata atau seperti hukum Eropa kontinental. Bukan tidak mengenal, tapi lebih ke mereka lebih ke tidak kesesuaian diri mereka terhadap hukum-hukum tersebut karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka. Maka dari itu mereka selalu menerapkan hukum adat yang penyelesaiannya menggunakan jalur musyawarah mufakat. Yang selanjutnya yaitu pola mediasi dalam hukum adat. Di sini saya akan mengambil pola mediasi model Aceh. Kenapa saya mengambil mediasi pola model Aceh? Karena Aceh ini melekat dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah seperti diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Di sini masyarakat Aceh memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian konflik atau sengketa, baik konflik vertikal maupun horizontal. Di sini pola di Aceh ini penyelesaiannya namanya adat gapong. Apa itu adat gapong? Pola ini memang sebenarnya berasal dari syariat Islam yang bersumber pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pegangan suci umat Islam ini mengajarkan model dan cara penyelesaian konflik baik dalam rumah tangga, antar individu, antar masyarakat dan sekitarnya, bahkan antar negara. Selanjutnya, cara dan pola penyelesaian konflik yang berasal dari syariat Islam diterjemahkan oleh masyarakat Aceh dalam bingkai adat, sehingga tanpa adanya pergeseran secara tekstual antara yang tertulis dalam doktrin syariah. Di sini saya akan mengambil 4 contoh pembagian mediasi dalam pola mediasi Aceh, yaitu yang pertama diat, yang kedua sayang, yang ketiga suloh, yang keempat umat joro. Yang pertama itu diat. Apa itu diat? Diat itu seperti konsep hukum pidana Islam, yakni ganti rugi dalam kasus pembunuhan atau kejahatan yang mengakibatkan atau mengorbankan anggota tubuh. Jadi seperti tangan balas tangan, mata balas mata gitu kan, seperti itu. Selanjutnya itu ada sayang. Sayang adalah kompensasi berupa harta yang diberikan untuk ganti rugi seseorang akibat penganiayaan. Penganiayaan apa? Penganiayaan seperti KDRT dalam keluarga atau lain sebagainya, itu ganti ruginya berupa harta. Kalau dia tadi ganti rugi berupa seperti konsep hukum pidana. Yang ketiga yaitu suloh. Kata suloh ini berasal dari bahasa Aceh
yang istilah Arabnya itu al-sulhu, yang berarti perdamaian. Al-sulhu ini banyak dipakai masyarakat Aceh sebagai bentuk perdamaian antara dua belah pihak yang bersengketa. Karena solusi al-sulhu ini sangat ditetapkan oleh tokoh-tokoh adat untuk dijadikan suatu penyelesaian mediasi di antara pihak yang bersengketa. Selanjutnya yaitu Jumat Jaro. Jumat Jaro itu simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa. Jadi masyarakat Aceh menganggap belum sempurnanya penyelesaian konflik tanpa adanya prosesi Jumat Jaro ini. Prosesi yang digunakan untuk semua perkara baik pidana ataupun perdata. Dilaksanakan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi untuk menyatakan rasa syukur pada biasanya diwujudkan dengan upacara atau prosesi ini dalam masyarakat Aceh. Yang selanjutnya itu kekuatan mediasi dalam hukum adat. Apa saja kekuatan mediasi dalam hukum adat? Yaitu yang ada 3 kekuatan, yaitu yang pertama, keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa. Karena secara alamiah, keinginan untuk hidup tenang, tentram, dan tidak berkonflik merupakan keinginan setiap individu di dalam komunitas masyarakat hukum adat yang bersifat komunal. Apa itu bersifat komunal? Bersifat komunal itu bersifat umum, kepentingan umum. Yang selanjutnya itu yang kedua, adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat merupakan salah satu tindakan yang mengganggu kepentingan komunal, kepentingan umum mereka. Tokoh adat harus memperbaiki dan merehabilitasi situasi sosial yang terguncang akibat konflik atau sengketa dalam masyarakat hukum adat. Yang ketiga yaitu mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat hukum adat, tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultural, karena masyarakat Aceh sangat melekat kepada ajaran-ajaran Islam dan religi dan kulturalnya sangat kuat, karena nilai tersebut merupakan paradigma dan pandangan hidup masyarakat hukum adat yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat. Yang selanjutnya yaitu proses mediasi dalam hukum adat. Proses mediasi yang digunakan masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan proses mediasi yang digunakan pada era modern. Yang pertama yaitu para pihak bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga atau moderator untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediator sendiri dipilih dari atau berdasarkan tokoh-tokoh adat setempat ataupun pemuka agama. Yang kedua, para pihak yang telah dipercayai atau diberi kepercayaan menjadi tokoh adat atau menjadi mediator dalam suatu penyelesaian sengketa, mereka harus dipercayai kalau mempunyai wibawa dan dihormati dan disegani oleh masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tokoh adat dapat kepercayaan sebagai mediator, melakukan pendekatan melalui bahasa dan bahasa agama atau bahasa adat, dan agar para pihak atau masyarakat adat dapat menemukan penyelesaian sengketa melalui bahasa-bahasa adat ataupun bahasa-bahasa agama yang dikemukakan oleh tokoh adat tersebut atau mediator. Yang keempat yaitu tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan terpisah. Di sini maksudnya adalah mediator dapat melibatkan tokoh adat lain sebagai mediator cadangan ataupun mediator pembantu untuk menyelesaikan masalah dan memberi masukan pada pihak-pihak tersebut.
Selanjutnya yaitu yang nomor 5, yaitu bila para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan bahasa agama dan bahasa adat agar kesepakatan damai dapat terwujud. Yang keenam, yang terakhir, yaitu bila kesediaan ini sudah dikemukakan oleh mediator kepada para pihak, maka tokoh adat tersebut biasanya mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan penyelesaian sengketa atau perdamaian sengketa. Saya rasa sampai di situ saja pemaparan makalah saya atau pemaparan presentasi saya tentang mediasi hukum adat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.